saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar barang, pasar uang, dan perbedaan di antara keduanya. Saya Fiska Yolanda sebagai pemateri tentang keterkaitan pasar barang dan pasar uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryati Sukma, NIM 19059079. Di sini saya akan menjelaskan tentang investasi, tingkat bunga, dan pasar barang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Fauzan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang permintaan uang, output agregat, dan pasar uang. Saya Fembra Friansyah sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri. Saya di sini sebagai pemateri. Saya akan mencoba menjelaskan tentang equilibrium pasar uang. Saya Kalvini Pratama dan saya akan menjelaskan mengenai dampak kebijakan ekonomi yang bersifat ekspansif. Saya Lisa Ramadhani sebagai pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Pranata. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai peran kebijakan dalam ekonomi makro. Kami dari Kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai keseimbangan pendapatan nasional dan pasar uang. Yang pertama yaitu pengertian pasar barang. Pasar barang adalah interaksi antara permintaan dan penawaran terhadap barang-barang dan jasa. Yang kedua yaitu pengertian pasar uang. Pasar uang adalah interaksi antara permintaan dan penawaran terhadap dana-dana, surat berharga yang memiliki jangka waktu 1 tahun, kurang dari 1 tahun, atau memiliki jangka waktu pendek. Yang berikutnya yaitu perbedaan antara pasar uang dan pasar barang. Pasar uang merupakan pasar yang memperjualbelikan dana-dana dan surat berharga. Sedangkan pasar barang yaitu pasar yang memperjualbelikan barang-barang komoditi di seluruh dunia. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi keterkaitan pasar barang dan pasar uang. Ada 2 keterkaitan antara pasar barang dan pasar uang. Yang pertama, pendapatan dan permintaan uang. Yang kedua, tingkat belanja investasi yang direncanakan dan tingkat bunga. Baiklah, saya akan menjelaskan. Yang pertama, pendapatan dan permintaan uang. Permintaan uang bergantung pada pendapatan. Pada saat output pendapatan agregat ia meningkat, maka transaksi yang memerlukan penggunaan uang meningkat pula. Pendapatan yang telah ditentukan pada pasar barang memiliki pengaruh yang besar atas permintaan uang di pasar uang. Yang kedua, tingkat belanja investasi yang direncanakan dan tingkat bunga. Tingkat belanja investasi yang direncanakan I bergantung pada tingkat bunga R. Semakin meningkat tingkat bunga, maka akan semakin menurun tingkat belanja investasi yang direncanakan. Sehingga, pasar barang dan pasar uang merupakan kedua pasar yang tidak dapat dipisahkan. Jumlah barang yang dapat terjual di pasar barang bergantung pada jumlah uang yang dimiliki oleh masyarakat. Secara sederhananya, kita dapat membeli barang jika kita mempunyai uang. Permintaan akan uang ini otomatis mempengaruhi pasar barang. Kemampuan dan daya beli masyarakat menjadi pemicu utama dalam kelancaran transaksi yang terjadi di pasar barang. Oleh karena itu, kedua pasar ini memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Pasar barang dan pasar uang memiliki keterikatan satu sama lain dalam hubungan perekonomian. Baiklah, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Seperti yang kita ketahui, pasar barang adalah pasar di mana semua barang dan jasa diproduksi oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Permintaan dalam pasar barang merupakan agregasi dari semua permintaan akan barang dan jasa di dalam negeri, sedangkan penawarnya adalah barang dan jasa yang diproduksi di luar negeri. Tingkat bunga turun, maka investasi yang direncanakan akan naik. Sedangkan ketika tingkat bunga naik, investasi yang direncanakan akan turun. Alasan dari efek ini,
Ingatlah bahwa investasi adalah pembelian modal baru oleh perusahaan. Keputusan perusahaan untuk berinvestasi pada suatu proyek bergantung pada apakah laba yang diharapkan dari proyek tersebut sesuai dengan biaya. Biasanya, biaya proyek yang besar adalah pada biaya bunga. Uang yang dipertimbangkan untuk menjalankan proyek umumnya dipinjam dan dilunasi pada periode yang lebih lama. Biaya real proyek investasi bergantung pada tingkat bunga biaya meminjam. Ketika tingkat bunga naik, uang menjadi lebih mahal dan lebih sedikit proyek yang mungkin dijalankan. Dan tingkat bunga, ceteris paribus, cenderung mengurangi tingkat belanja investasi yang direncanakan. Dan sebaliknya, tingkat bunga turun, akan lebih mudah meminjam uang dan lebih banyak proyek investasi yang dijalankan. Penurunan tingkat bunga, ceteris paribus, cenderung menaikkan tingkat belanja investasi yang direncanakan. Hubungan antara tingkat bunga dan investasi yang direncanakan diilustrasikan oleh kurva permintaan yang melandai turun, di mana semakin tinggi tingkat bunga, semakin rendah pula tingkat investasi yang direncanakan. Investasi yang direncanakan bergantung pada tingkat bunga. Untuk mempertimbangkan pengaruh hubungan ini terhadap pengeluaran agregat yang direncanakan, sehingga diperoleh rumus AE sama dengan C ditambah I ditambah G. Investasi yang mungkin terjadi masing-masing berhubungan dengan tingkat bunga. Ketika tingkat bunga berubah, otomatis investasi yang direncanakan juga berubah. Oleh sebab itu, perubahan tingkat bunga atau R juga menyebabkan perubahan belanja total yang direncanakan. Efek perubahan tingkat bunga meliputi tingkat bunga yang lebih tinggi atau R menghambat investasi yang direncanakan. Investasi yang direncanakan adalah bagian dari pengeluaran agregat yang direncanakan. Sebab itu, ketika tingkat bunga naik, pengeluaran agregat yang direncanakan menurunkan output atau pendapatan ekuilibrium sebesar pengganda penurun awal investasi yang direncanakan. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang yang pertama adalah permintaan uang. Permintaan uang adalah mengandung makna sebagai suatu keinginan masyarakat agar dapat mewujudkan sebagian dari pendapatannya dalam bentuk pendapatan kas. 3 contoh tujuan dari permintaan uang adalah yang pertama adalah sebagai transaksi, yang mana transaksi tersebut digunakan untuk sebagai kebutuhan pokok lain, sebagai kebutuhan pokok dan lainnya. Selanjutnya untuk permintaan uang adalah digunakan untuk jaga-jaga, yang mana digunakan untuk kebutuhan mendesak dan yang tak terduga. Selanjutnya digunakan sebagai spekulasi. Spekulasi adalah untuk sebagai investasi, yang mana uang tersebut untuk mencari keuntungan. Baik, selanjutnya output agregat. Output agregat tersebut adalah jumlah seluruh barang dan jasa-jasa yang dihasilkan dalam suatu perekonomian pada periode tertentu. Output agregat ini dalam istilahnya kombinasi yang digunakan untuk mengingatkan kembali persamaan antara output agregat dan pendapatan agregat. Dalam penentuan agregat terdapat beberapa cara menentukan output agregat, yang mana untuk menentukan outputnya maka barang X dan Y ditambah atau digabung sehingga memperoleh hasil yang optimal. Yang kedua adalah ketika sudah ditambah atau digabungkan, diperlukan untuk menampung barang X dan Y. Nah, yang ketiga penjelasan tentang pasar uang. Pasar uang adalah keseluruhan permintaan dan penawaran pengadaan atau surat-surat berharga yang mempunyai jangka waktu tertentu yang maksimal sampai 1 tahun dan minimalnya kurang dari itu,
dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga keuangan. Fungsi pasar keuangan tersebut adalah mempermudah masyarakat mendapatkan dana-dana dalam jangka pendek untuk mendapatkan modal kerja. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk berpartisipasi dalam pembangunan dengan membeli sertifikat Bank Indonesia dan surat berharga pasar uang lainnya. Ada beberapa peserta yang ikut terlibat dalam pasar uang. Yang pertama adalah bank-bank, para bank, kedua perusahaan umum, yang ketiga perusahaan asuransi, yang keempat yayasan dan lembaga keuangan lainnya. Baik, mungkin itu yang dapat saya jelaskan tentang permintaan uang, output agregat, dan pasar uang. Mungkin kalau ada kesalahan atau kekurangan yang dalam penyampaian penjelasan tersebut, mohon dimaafkan. Baik, sekian, saya Hifzi Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang equilibrium pasar barang. Equilibrium pasar barang atau keseimbangan pasar barang adalah suatu kondisi di mana jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta. Dan pada titik ini, harga cenderung tetap karena permintaan dan penawaran di sini seimbang. Di sini dapat kita lihat keseimbangan dalam pasar barang dapat tercapai bila penawaran barang dan jasa telah sama dengan permintaannya. Pada kondisi ini, total produk sama dengan total pengeluaran. Dapat juga kita rumuskan Y sama dengan AE, C tambah S sama dengan C tambah I, di mana C adalah konsumsi dan S tabungan serta I adalah investasi. S sama dengan I. Dan yang terakhir adalah frekuensi pendapatan nasional sama dengan frekuensi R atau frekuensi tingkat suku bunga. Kurva IS didefinisikan sebagai kurva yang menunjukkan hubungan antara berbagai tingkat bunga dengan pendapatan nasional yang menjamin atau memungkinkan pasar barang dalam keadaan seimbang. Selanjutnya, pergeseran kurva IS. Pergeseran kurva IS menunjukkan terjadinya perubahan tingkat autonomus. Dapat kita lihat pada grafik berikut. Pada grafik horizontal itu terdapat Y atau pendapatan nasional, dan yang vertikal adalah disimbolkan dengan R atau tingkat suku bunga. Pada grafik ini, jika investasi autonomus meningkat, kurva investasi akan bergerak ke kanan, yang menyebabkan kurva IS bergeser ke kanan dari IS0 ke IS1. Begitupun sebaliknya dengan investasi autonomus yang menurun, menyebabkan kurva IS bergeser ke kiri dari IS0 ke IS2. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang dampak kebijakan fiskal terhadap keseimbangan pasar barang. Dampak pengeluaran pemerintah yang ekspansif atau biasa disebut dengan fiskal ekspansif menyebabkan kurva IS bergeser ke kanan. Pada tingkat bunga yang sama atau R1, pergeseran kurva tersebut menyebabkan output keseimbangan bergeser dari Y0 ke Y1. Bisa kita lihat pada grafik di sebelah sini. Di sini, jika pengeluaran pemerintah yang ekspansif, kurva IS bergeser ke kanan, yaitu dari IS0 ke IS1. Dan pada tingkat bunga yang sama, pergeseran kurva tersebut juga bisa bergeser. Bisa kita lihat di sini dari Y0 ke Y1. Pergeserannya sama-sama ke kanan. Begitupun sebaliknya, dampak anggaran defisit atau biasa disebut fiskal kontraktif menyebabkan kurva bergeser ke kiri. Kurva IS pun juga ikut bergeser ke kiri, yaitu dari IS0 ke IS2. Dan pada tingkat bunga yang sama, pergeseran kurva tersebut menyebabkan output keseimbangan bergeser dari Y0 ke Y2. Sekian penjelasan dari saya tentang equilibrium pasar barang. Pertama, kita akan membahas tentang keseimbangan dalam
Keseimbangan dalam pasar uang atau pasar modal tercapai apabila permintaan uang atau L sama dengan permintaan uang atau M. Jadi L sama dengan M. Kurva keseimbangan dalam pasar uang menunjukkan kombinasi tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang konsisten dengan keseimbangan dalam pasar untuk menjaga keseimbangan uang real. Kurva keseimbangan dalam pasar uang mengabarkan hubungan di antara tingkat pendapatan dan tingkat bunga. Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin tinggi pula permintaan terhadap keseimbangan uang real dan semakin tinggi pula tingkat keseimbangan bunga. Karena itu, biasanya kurva keseimbangan dalam pasar uang ini mengarah ke atas atau miring ke atas. Baiklah, yang kedua kita akan membahas tentang pergerakan dari kurva keseimbangan pasar uang atau pasar modal. Kurva keseimbangan pasar uang atau pasar modal bergeser apabila permintaan atau penawaran uang berubah. Contoh dari kurvanya seperti di samping ini. Maksud dari kurva di samping ini, jika ada penambahan jumlah uang yang beredar dan permintaan uang bertambah, maka kurva keseimbangan pasar uang ini akan bergeser ke kanan. Itu contohnya seperti dari titik LM0 bergeser ke LM1. Begitu pula sebaliknya, jika jumlah uang yang beredar dan permintaan uang berkurang, maka kurva keseimbangan pasar uang akan bergeser ke kiri, yaitu seperti bergeser ke LM2. Sekian dari saya, terima kasih. Setelah memahami tentang kaitan antara pasar barang dan pasar uang, lalu equilibrium pasar barang dan pasar uang, kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis dampak kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi itu sendiri umumnya terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan ekonomi moneter dan kebijakan ekonomi fiskal. Kebijakan ekonomi moneter merupakan kebijakan yang dikelola oleh bank sentral untuk mengatur peredaran uang di masyarakat. Lalu kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang dikelola oleh pemerintah untuk mengatur pembelanjaan negara dan pajak neto. Umumnya sifat kebijakan ekonomi itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan ekonomi ekspansif dan kebijakan ekonomi kontraktif. Nah, kali ini saya akan menjelaskan analisis dampak kebijakan ekonomi secara ekspansif. Pertama adalah kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal ekspansif merupakan kebijakan ekonomi dengan meningkatkan pembelanjaan negara dan mengurangi pajak neto dengan tujuan untuk meningkatkan output agregat di Indonesia. Jika kita misalkan adanya peningkatan belanja negara sebesar 10 miliar dolar, maka akan menyebabkan perubahan persediaan di perusahaan akan menjadi lebih kecil. Nah, akibat dari perubahan persediaan dalam perusahaan tersebut, maka perusahaan akan mendorong produksinya dan akan meningkatkan jumlah output. Karena output total sama dengan pendapatan total, karena sebagian diantaranya akan dibelanjakan, maka akibat dari peningkatan belanja negara ini juga akan meningkatkan belanja konsumsi pada rumah tangga. Pertumbuhan ekonomi atau peningkatan output dalam perekonomian menurut Solow dipengaruhi oleh teknologi, tabungan, dan pertumbuhan populasi. Tabungan dipengaruhi oleh kebijakan fiskal karena penerimaan pajak dan belanja negara akan mempengaruhi tabungan nasional. Secara tidak langsung, kebijakan fiskal juga mengambil peran dalam pertumbuhan ekonomi. Keputusan-keputusan yang diambil pemerintah mengenai kebijakan-kebijakan fiskal di suatu negara akan menyebabkan berubahnya jumlah output di suatu perekonomian dalam negara. Penurunan pajak maupun peningkatan belanja negara ini memiliki multiplier effect atau efek pengganda terhadap pendapatan atau output perekonomian di dalam suatu negara. Alasannya adalah karena adanya kenaikan belanja negara, maka perusahaan akan menanggapi dengan cara menambah persediaan perusahaan tersebut dan akan menyebabkan jumlah output bertambah dan pendapatan meningkat. Nah, karena adanya peningkatan pendapatan ini, maka konsumsi juga akan meningkat. Dan di tahun berikutnya juga pendapatan meningkat, konsumsi meningkat, dan begitu saja seterusnya. Dampak dari adanya kebijakan fiskal ekspansif, yaitu dengan menaikkan belanja negara dan menurunkan pajak neto, adalah dengan adanya peningkatan pendapatan equilibrium. Namun, peningkatan pendapatan equilibrium ini selalu tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Ya, bisa saja dengan adanya pendapatan equilibrium, pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada tahun itu mengalami fluktuasi atau cenderung menurun.
Hal ini disebabkan karena adanya mungkin beberapa faktor tertentu, salah satunya seperti adanya kasus ekonomi global yang terjadi seperti di negara-negara maju. Yang selanjutnya adalah kebijakan moneter ekspansif. Nah, kebijakan moneter ekspansif ini sendiri merupakan kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral dengan tujuan untuk menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, kebijakan ini biasanya dilakukan oleh bank sentral ketika terjadi depresi pada perekonomian atau deflasi. Deflasi itu berarti terjadinya kenaikan nilai mata uang. Nah, kebijakan ekonomi moneter ekspansif ini dilakukan karena adanya depresi perekonomian atau terjadinya kelesuan pada ekonomi. Nah, kelesuan pada ekonomi ini diatasi oleh bank sentral, dan kelesuan ekonomi ini ditandai dengan adanya seperti peningkatan angka pengangguran, lalu peningkatan permintaan suatu barang atau sebagainya. Maka dari itu, pemerintahan harus menyeimbangkan perekonomian ini dengan cara menerapkan kebijakan ekonomi moneter ekspansif. Dampak dari adanya kebijakan moneter ekspansif ini, yang pertama adalah kebijakan moneter ekspansif dapat menciptakan stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi yang dimaksud di sini adalah arus uang yang beredar di masyarakat seimbang dengan arus permintaan barang dan jasa. Lalu yang kedua, kebijakan moneter ekspansif ini dapat menciptakan stabilitas harga pada barang dan jasa. Lalu yang ketiga adalah kebijakan moneter ekspansif dapat meningkatkan kecepatan kerja. Nah, kebijakan moneter ekspansif ini jika dilakukan akan dapat menciptakan stabilitas perekonomian. Nah, dari stabilitas perekonomian tersebut, maka pengusaha dapat melakukan investasi pada usahanya dan investasi pun meningkat. Nah, dari investasi yang meningkat tersebut diharapkan dapat meningkatkan pula kesempatan kerja dan menciptakan perluasan usaha. Lalu yang terakhir, dampak dari kebijakan moneter ekspansif ini adalah kebijakan moneter ekspansif ini dapat memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Materi selanjutnya yaitu tentang efek kebijakan kontraktif. Sebelumnya kita harus memahami apa itu efek kebijakan kontraktif. Efek kebijakan kontraktif adalah setiap kebijakan pemerintah yang digunakan untuk mengurangi output atau pendapatan agregat, yang biasanya dilambangkan dengan Y. Efek kebijakan kontraktif terbagi atas dua. Yang pertama adalah kebijakan fiskal kontraktif, yang kedua kebijakan moneter kontraktif. Saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal kontraktif yaitu penurunan belanja barang atau jasa pemerintah atau peningkatan pajak neto yang digunakan untuk menurunkan output agregat. Kebijakan fiskal kontraktif bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi laju inflasi. Selanjutnya adalah tentang kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif adalah penurunan penawaran uang yang ditujukan untuk menurunkan output agregat atau pendapatan agregat. Kebijakan moneter kontraktif bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian dan untuk mencegah spekulasi yang berlebihan dan untuk mencegah investasi yang tidak berkelanjutan. Alat utama kebijakan moneter kontraktif adalah suku bunga cadangan, operasi pasar terbuka, dan cadangan wajib. Selanjutnya adalah tentang dampak kebijakan moneter kontraktif, yaitu jumlah pengangguran akan meningkat, jumlah pertumbuhan ekonomi akan melambat, laju inflasi akan mengurang. Baiklah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan tentang bauran kebijakan ekonomi makro. Apa itu bauran kebijakan? Bauran kebijakan merupakan kombinasi dari kebijakan fiskal dan moneter yang digunakan dalam waktu tertentu. Sekali lagi, bauran kebijakan merupakan kombinasi kebijakan fiskal dan moneter yang digunakan dalam waktu tertentu. Bauran kebijakan meliputi penurunan pada belanja pemerintah dan peningkatan pada penawaran uang, yang mana akan lebih mengutamakan belanja investasi daripada belanja pemerintah. Alasannya, penawaran uang yang meningkat maupun penurunan pembelian pemerintah akan menyebabkan tingkat bunga menjadi turun, namun akan menyebabkan investasi yang direncanakan menjadi naik.
Hal sebaliknya berlaku untuk bauran yang terdiri dari kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Bauran ini lebih mengutamakan belanja pemerintah daripada belanja investasi, yang mana akan meningkatkan belanja pemerintah dan mengurangi penawaran uang. Dengan demikian, akan mendorong terjadinya tingkat bunga menjadi naik dan investasi yang direncanakan menjadi turun. Sebelumnya, kita telah membahas kebijakan moneter dan kebijakan fiskal secara terpisah. Namun, sebenarnya kebijakan fiskal dan kebijakan moneter bisa digunakan secara serentak. Sebagai contoh, pembelian pemerintah maupun penawaran uang bisa meningkat pada saat yang bersamaan. Kita telah melihat pada pembahasan sebelumnya bahwa peningkatan pada pembelian pemerintah itu akan meningkatkan pendapatan dan juga meningkatkan bunga. Meskipun pada penawaran uang itu hanya akan meningkatkan pendapatan, namun akan menurunkan bunga. Oleh sebab itu, jika pemerintah ingin meningkatkan pendapatan tanpa merubah bunga, pemerintah bisa melakukan hal itu dengan meningkatkan pembelian pemerintah dan meningkatkan penawaran uang secara tepat. Jadi, bisa dikatakan bahwa bauran kebijakan ini paling tepat digunakan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi makroekonomi yang sedang dihadapi. Untuk sebagai dasar ketentuan kombinasi kebijakan fiskal moneter yang tepat guna mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Mungkin sekian pembahasan tentang bauran kebijakan yang dapat saya berikan. Ada perhatian diucapkan terima